this video, I'm going to show you how to use Astrolog software. Widih, jadi ke Inggris begini. Oke guys, jadi setelah banyaknya video-video tutorial cara menggunakan Astrolog software, karena saya merasa kesulitan untuk mencari yang versi bahasa Indonesia, maka dari itu saya ingin membuatnya dalam versi bahasa Indonesia. Oke ya, apa itu software Astrolog? Software Astrolog adalah software yang kita gunakan untuk mencari planetary aspek atau untuk melihat planetary aspek yang akan atau yang sudah terjadi di dalam sistem tata surya. Oke ya, dan bagaimana cara mendapatkan software Astrolog ini? Software Astrolog dapat kalian download secara gratis. Silahkan search di Google atau search engine lainnya, bisa menggunakan keyword Astrolog ya. Jadi kalian sudah dapat mendownloadnya secara gratis. Oke, bagaimana tampilannya? Kurang lebih beginilah tampilan dari software Astrolog. Tentu saja saat pertama kali kita mendownload, tampilannya mungkin akan lebih, hurufnya lebih kecil, teks di sini lebih kecil, dan aspek-aspeknya juga muncul semua mungkin ya, mungkin. Tapi ini sudah saya melakukan beberapa setting dan perubahan. Oke, langsung saja di sini apa saja yang harus kita rubah atau apa saja hal-hal apa saja yang harus kita setting dalam penggunaan software Astrolog. Yang pertama yaitu yang harus kita perhatikan adalah date atau date and time, tanggal dan waktunya. Di sini kita lihat tanggal dan waktunya, kita dapat melihat time zone-nya. Yang pertama yang kita perhatikan, lalu lokasi yang kita gunakan, dan lat long atau koordinat yang kita pakai. Di sini saya sudah men-setnya secara default atau permanen, setupnya saya sudah rubah dengan menggunakan time zone Chicago dan koordinatnya juga Chicago, lalu time zone-nya di sini juga Chicago. Chicago yaitu UTC-5 ya. Jadi memiliki perbedaan waktu dengan WIB kurang lebih 12 jam. Jadi kita lebih awal 12 jam. Maka untuk saat ini, untuk hari ini di Chicago masih tanggal 7 Juli 2020. Sedangkan di waktu WIB atau di Indonesia bagian barat itu sudah tanggal 8 jam 7.58. Jadi kita bisa melihat perbedaannya kurang lebih di sini ternyata 12 jam ya, betul ya, 12 jam. Oke, yang selanjutnya apa saja yang harus kita perhatikan atau kita rubah? Yang pertama di bagian view, lalu set color. Jadi secara default di sini untuk elemennya, water element ini bukan cyan ya warnanya, tapi kalau saya tidak salah ingat adalah blue. Jadi saya rubah ke cyan. Jadi ketika cyan ini, warna zodiak yang memiliki water element akan berubah menjadi seperti ini. Jadi lebih clear secara tampilan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian grafik. Lalu di bagian grafik kita masuk ke grafik setting. Di grafik setting ini kita dapat merubah scale atau ukuran teksnya ataupun scale horizontal dan vertikal dari window Astrolog kita. Itu yang harus diperhatikan di scale. Misalkan kita ingin memperkecil, maka scale teksnya kita kecilkan. Memperbesar kita besarkan. Ini skalanya. Namun nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana cara men-set permanently atau secara defaultnya. Jadi ketika kita buka, settingannya sudah otomatis begitu, sudah ukurannya sesuai yang kita inginkan. Karena software Astrolog ini kelemahannya adalah pada saat kita buka, kita sudah set misalkan sesuai keinginan, kita close dan kita buka kembali, maka akan kembali ke default. Itulah software Astrolog, kelemahannya di situ. Lalu yang selanjutnya adalah aspek setting. Saya di sini ingin menunjukkan aspek setting. Aspek setting ini fungsinya adalah untuk menunjukkan aspek-aspek apa saja yang ingin kita munculkan di dalam window Astrolog. Jadi tidak semua aspek harus kita munculkan. Jadi hanya aspek-aspek yang ingin kita backtest atau ingin kita cari di masa depan yang menurut kalian atau menurut teorinya memberikan impact atau dampak besar terhadap perubahan harga di dalam market.
Jadi saya menggunakan major aspek. Di sini ada conjunction, opposition, square, trine, dan sectile. Nah, di dalam setting ini apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, pastikan di dalam conjunction adalah angle-nya 0 dan opposition 180, square 90, trine 120, sectile 60. Ini secara default memang sudah seperti ini. Tapi memastikan untuk siapa tahu kita terjadi misalkan terpencet nih seperti ini. Ya, jadi hanya untuk memastikan, dan kita harus memahami bahwa conjunction adalah sudutnya 0 derajat, opposition adalah 180 derajat. Kemudian yang selanjutnya yaitu orb. Orb ini adalah selisih atau perbedaan derajat dari dua buah planet yang ingin kita komparasi tadi, ingin kita cari aspeknya. Jadi ketika saya menggunakan orb 2, artinya ketika planet ini sudah memasuki orb kedua, dia sudah terdeteksi sebagai conjunction. Begitu juga di sini saya untuk square, trine, dan sectile menggunakan orb 4, maka saya di sini ingin mendeteksi lebih dini atau lebih awal untuk mendapatkan aspek square, trine, dan sectile. Jadi begitu penjelasannya ya. Nanti secara defaultnya sebetulnya ini bukan 2244 ya. Jadi ini saya sudah set secara permanen dan nanti saya akan tunjukkan. Yang selanjutnya adalah color atau warna. Jadi kita harus memperhatikan settingan warna di dalam aspek ini. Karena apa? Karena di dalam software Astrolog tidak ada teks yang menerangkan di sini di bagian teksnya ini tidak ada yang menerangkan bahwa aspek yang sedang terjadi adalah trine, opposition, atau aspek yang lain atau conjunction. Tidak ada, tapi hanya diindikasikan dengan warna, garis yang berwarna. Jadi misalkan di sini jika kita lihat ada warna green atau hijau, jadi sedang ada aspek trine, gitu ya. Jadi kita harus menghafal yellow, blue, red. Jadi yellow untuk conjunction atau kuning untuk conjunction, oppositionnya blue, lalu square-nya red, trine-nya green, sectile-nya cyan. Jadi jangan sampai ada yang memiliki warna yang sama. Karena apa? Nanti kita akan kebingungan ketika memiliki warna yang sama, aspek apa yang sedang terjadi. Begitu. Oke ya. Lalu setelah itu, setelah settingannya sudah seperti ini, kita klik OK. Dan yang selanjutnya kita masuk ke setting lagi. Di dalam setting kita dapat merestrict atau restriction atau membatasi planet-planet apa saja yang ingin kita munculkan. Secara default, karena kita di sini menggunakan geocentric atau bumi sebagai titik pusat, jadi geocentric ini bumi sebagai titik pusat, sedangkan helio nanti sun sebagai titik pusat. Nah, cara penggunaannya nanti berbeda-beda. Namun di sini kita fokus di pemakaian secara geocentric. Oke, jadi Earth-nya otomatis kita restrict, jadi kita tidak munculkan di sini. Dan yang kita munculkan misalkan kita hanya fokus di Merkuri misalkan. Jadi kita restrict all, lalu diantik bagian Merkuri. Jadi yang diantik ini atau yang tidak dicentang, artinya itu yang kita munculkan. Nah, jadi Merkuri saja yang muncul di sini, dan kita dapat melihat di sini ada keterangannya Merkuri 6 degree. Jadi 6-nya ini adalah derajat. Lalu Can ini artinya ada di dalam zodiak Cancer. Ya, ini kita lihat Cancer 14 retrograde. Jadi 6 hari 6 derajat Cancer, 14 hari retrograde. Jadi sudah memasuki hari ke-14 dan sedang retrograde. Retrograde ini apa? Retrograde ini artinya secara ilusi dia bergerak mundur. Oke, mungkin itu sudah kalian ketahui di video-video lain atau bagi yang sudah belajar astrolog sudah mengetahui apa itu retrograde. Oke, yang selanjutnya di sini kita misalkan ingin menggerakkan planet itu maju ataupun mundur. Maju ini artinya kita ingin menggerakkan ke hari berikutnya dan selanjutnya. Untuk menggerakkan maju, kita dapat menekan tanda shift-nya ditahan, lalu tanda plus. Jadi, nah ini maju ya, perhatikan tanggalnya ini maju di bagian ini, di bagian tanggal ini hari dan tanggal. Jadi shift plus, jadi maju. Ini. Lalu untuk mundur ke hari sebelumnya kita tekan tanda negatif atau minus. Nah, untuk mundur sampai tanggal hari ini lagi, tanggal 7 misalkan ya. Jadi tadi ya tombol bottom yang harus diperhatikan di dalam keyboard, jadi plus dan minus. Plus untuk
shift plus untuk menambah atau melihat hari depan, dan tanda minus saja tanpa harus menekan tanda shift itu untuk mundur ke hari yang sudah dilalui. Oke. Jadi kembali lagi ke bagian restriction. Di bagian restriction ini ketika kita ingin menambahkan planet lain, aspek lain, misalkan sun dengan moon, maka kita hilangkan tanda centang di sun dan moon. Nah, maka ada tambahan di sini, ada sun dan moon. Oke, gitu ya. Jadi di sini kita dapat melihat nanti aspek apa. Ini ada Juno. Juno ini kita dapat melihat di sini restriction. Juno tidak kita pakai, saya tidak memakai ini, jadi kita hilangkan. Nah, beginilah. Lalu ketika ingin melihat aspek yang sudah terjadi atau yang sudah lewat, kita bisa mundur. Nah, di sini kita dapat melihat tadi warnanya blue, artinya di sini adalah opposition. Ya, jadi moon opposition dengan sun, berarti terjadi full moon pada tanggal 4 Juli 2020. Oke ya, jadi begitu. Oke, yang selanjutnya yaitu misalkan kita ingin melihat posisi sun, moon, dan merkuri di sini, karena ini berdasarkan degree-nya sudutnya ini berdasarkan zodiak. Jadi posisi terhadap zodiaknya, misal kita ingin merubah terhadap 180 derajat, maka kita dapat merubahnya ke bagian setting, lalu ke bagian calculation setting, di bagian setting, lalu display setting. Nah, di sini kita pilih yang 360 derajat. 360 derajat ini apa artinya? 360 derajat adalah satu lingkaran penuh, jadi dari 0 berputar ke 360 derajat ya. 0, 90, 180, lalu kembali ke 360. Kemudian di sini satu lagi yang harus diperhatikan juga untuk tidak merubah atau menggeser zodiak pada saat kita membacktest atau melihat ke depan. Misalkan kita backtest ini, jika kita perhatikan zodiaknya ikut berputar dan garis ekuatorialnya juga ikut berputar. Jadi kita bisa men-setnya secara permanen agar hostnya atau sign-nya zodiak itu tidak ikut berputar. Jadi kita bisa masuk ke setting lalu ke host system. Jadi di dalam host system ini yang tadinya Placidus kita bisa ke pilih di null. Nah, di null ini nanti secara sign dan ekuatorial lainnya dia akan fix. Jadi ketika kita backtest begini, jadi yang berputar hanyalah di bagian planetarinya saja. Nah, begini. Jadi ketika maju sampai hari ini, yaitu tanggal 7 Juli misalkan, atau ya ini terlalu cepat, 7 Juli, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi yang muncul hanyalah yang bergeser hanyalah planetarinya. Oke, itu yang terpenting. Lalu yang selanjutnya adalah chart info. Chart info ini adalah bagian yang mana saya sudah jelaskan di awal, yaitu bagian ini. Namun saya akan ajarkan chart info ini secara default ya. Jadi di bagian AS file-nya, jadi kita akan edit AS file-nya agar ketika kita membuka Astrolog itu tampilannya akan otomatis ke lokasi yang kita tuju. Jadi contohnya begini nih. Ketika kita close Astrolog, saya sudah close. Ketika kita buka lagi, dia akan kembali ke default. Padahal tadi kita sudah restrict planetarinya, yang muncul hanya Sun dan Mercury lalu Moon. Tapi di sini muncul lagi, ya inilah Astrolog, software Astrolog. Kelemahannya di situ. Jadi ketika kita close, dia akan kembali ke default. Oke ya. Jadi kita kembali settingnya, restriction, kita restrict all, lalu yang dimunculkan Sun, Moon, Mercury misalkan. Aspeknya tadi sudah kita rubah, lalu host system kita rubah ke 0. Oke, sudah ya. Merkurinya belum ada, jadi kita cek restriction Merkuri, Sun, Moon, Merkuri, moonnya belum ada. Oke, ini Moon sudah ada sekarang. Lalu yang selanjutnya adalah
setting, lalu calculation setting. Nah, di sini kita ganti yang bagian earth ini, kita ganti sun. Saya kasih contoh, misalkan sun. Nah, ini akan berubah menjadi heliocentric. Namun di sini saya untuk mencari aspek saya gunakan yaitu geocentric. Jadi saya pakai earth sebagai titik tengahnya. Oke, jadi geocentric yang saya gunakan ya. Oke, yang selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana caranya men-set AS filenya. Jadi jika kita buka AS filenya, saya buka softwarenya ya, di folder softwarenya tadi, di dalam folder Astrolog. Jika kalian sudah menginstalnya, mendownload, lalu di dalam software Astrolog ini kita buka, ada file yang namanya AS file. Jadi AS file inilah software default setupnya Astrolog. Jadi kita dapat mengeditnya dengan menggunakan TXT atau bukan TXT, Notepad. Dengan Notepad kita buka Notepad. Caranya kita buka Notepad, kemudian kita open file open, lalu kita cari AS file. Di sini belum ada, maka kita munculkan semua. Di sini all file, lalu kita cari AS file. Nah, ini Astrolog setting. Kita double klik. Nah, ini dia AS filenya. Jadi sudah muncul AS file di sini. Kita bisa memperhatikan ya. Jadi kita bisa komparasi di sini. Yang pertama yaitu time zone. Dalam time zone saya menggunakan UTC -5 atau GMT -5, yaitu waktu daripada Chicago. Jadi di sini saya rubah set zone, ini artinya -5.2:00 jadi ini menggunakan GMT -5. Lalu yang selanjutnya adalah koordinat. Untuk koordinat kalian bisa cek di Google Map atau di Google koordinat daripada Chicago sebagai default location. Yang selanjutnya yaitu kita rubah nama di sini menjadi Chicago, Amerika Serikat. Nah, jika ingin merubah ke local time atau waktu Indonesia WIB ataupun waktu tinggal kalian, kita bisa merubah ke Jakarta dan koordinatnya kita rubah ke Jakarta. Lalu di sini kita rubah menjadi UTC +7, jadi +7. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menunjukkan untuk merubah warnanya tadi yang water element. Kita rubah secara permanen ini ya menjadi cyan. Jadi di sini kita lihat di sini adalah di bagian water element color. Ini di sini. Di element color kita rubah ini menjadi, tadinya ini bukan CYA ya atau cyan. Saya sudah rubah menjadi CYA, cyan. Jadi lebih mudah dilihat. Lalu yang selanjutnya kita rubah restriction, default restriction. Default restrictionnya adalah earth. Jadi ketika misalkan default restrictionnya mau dirubah ke sun, maka ini kita rubah dari 0 ini menjadi 1. Lalu earthnya kita juga tetap 1. Misalkan kita menghilangkan, jadi planet yang kita tidak munculkan secara default, kita dapat rubah value yang di sini menjadi 0. Misalkan di sini 1 semua. Ini defaultnya tadi seperti ini. Oke. Lalu yang berikutnya kita juga dapat merubah aspeknya di sini. Aspek orbitnya. Jadi tadi saya menggunakan 22:4:4:4. Jadi di sini ya kita bisa compare aspek setting 22:4:4:4. Jadi kita dapat men-setnya secara permanen. Jadi nanti ketika kita buka, kita tidak perlu men-set aspek setting. Setidaknya menyingkat waktu kita untuk men-set dari awal. Oke ya. Setelah semuanya selesai, sudah sesuai dengan keinginan, maka kita tinggal klik file save. Bukan save as ya, tapi save. Jadi akan memperbarui file yang ada di dalamnya. Lalu close. Lalu kita close. Itu saya klik don't save karena saya sudah men-setnya secara default sesuai keinginan saya. Jadi save, close.
Nah, itu ketika kita close, maka displaynya ya sudah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kemudian tombol-tombol yang harus diperhatikan. Tombol apa saja? Mari kita coba. Jadi untuk menggesernya, saya bersihkan dulu layarnya. Saya restrict all. Lalu saya ingin munculkan misalkan sun dengan moon saja. Oke, sun dan moon. Sistemnya saya gunakan 0. Oke, misalkan tadi untuk menggeser maju atau ke tanggal 8 kita tekan shift, tanda plus, shiftnya ditahan ya. Lalu tanggal 9 shiftnya masih ditahan, tanda plus. Lalu ketika mundur tanda minus. Oke, lalu ada fungsi tombol lain. Jika ingin mencari tombol-tombol atau fungsi tombol yang lain, kalian bisa mengeksplornya. Tapi intinya hanya 2 tombol itu yang perlu diperhatikan ketika untuk backtest. Jadi lebih cepat. Inilah cara penggunaan software Astrolog. Semoga bermanfaat, dapat membantu dalam menjadikan software Astrolog ini sebagai tool trading kita untuk melihat aspek planetary. Terima kasih dan salam sukses.